Salam Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat pagi. Dan kita berjumpa kembali. Tidak jemu-jemunya saya menyampaikan pada Bapak Ibu Saudara sekalian, kiranya Bapak Ibu dalam kondisi yang sehat, tidak kekurangan satu apapun. Kita mau lanjutkan tentang karya keselamatan Yesus di dalam perjanjian lama. Dan hari ini kita masuk di dalam kitab Imamat. Saya akan membacakan dalam Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang pertama. Di sana dikatakan demikian. Di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Karena itu dengan korban yang sama yang setiap tahun terus menerus dipersembahkan, hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian di dalamnya. Dan saudara, kita tahu bahwa kitab Imamat itu banyak sekali bicara tentang ritual-ritual tentang pengorbanan, yaitu pengorbanan tentang anak domba. Dan bagaimana seorang imam dia harus datang untuk mengorbankan kambing domba, dan itu dikorbankan untuk apa? Bisa untuk penghapus dosa, penebusan yang lain-lain. Ketika bangsa Israel datang untuk minta pengampunan, imam-imam itu yang mengerjakannya. Dan saudara, kitab Imamat adalah bayangan dari Yesus Kristus sebagai domba jantan yang menghapus dosa dunia. Imamat 16 ayat yang ke-15 di sana dikatakan, lalu ia harus menyembelih domba jantan yang akan menjadi korban penghapus dosa bagi bangsa itu, dan membawa darahnya masuk ke belakang tabir. Kemudian haruslah diperbuatnya dengan darah itu seperti yang diperbuat dengan darah lembu jantan, yakni ia harus memercikannya di atas tutup pendamaian dan di depan tutup pendamaian itu. Ini gambaran tentang pengorbanan Yesus. Zaman itu saudara, ketika orang Israel datang membawa domba, gambarannya seperti ini. Coba ini, kamu duduk di sini. Gambarannya seperti ini. Domba ini dibawa kepada imam, dan orang Israel menumpangkan tangan atasnya. Dan ketika ditumpangkan tangan, orang Israel itu dosanya dipindahkan kepada domba ini. Dan setelah itu domba ini dipersembahkan kepada Tuhan. Itu yang terjadi. Dan setelah itu domba ini disembelih, darahnya dipercikkan. Saudara, ini adalah gambaran tentang bahwa domba ini menghapus dosa dari orang Israel. Dan itu dilakukan berulang-ulang. Tetapi Yesus menggenapi itu ketika dia datang ke dalam dunia. Terima kasih, silakan kembali. Dan saudara, itu yang terjadi. Yesus penggenapan sebagai korban pendamaian itu. Makanya dalam kitab Roma pasal 3 ayat 24 katakan, Kristus telah mati ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Luar biasa saudara. Yesus sebagai korban pendamaian didamaikan. Tadi orang Israel didamaikan dengan Allah melalui menumpangkan tangan atas domba itu. Dan domba itu mengambil seolah-olah mentransfer dosa orang Israel itu kepada dia. Demikian juga Yesus berkorban di atas kayu salib. Sebagai pendamaian, kita berdamai dengan Bapa kita di surga. Yesus sebagai korban penghapus dosa. Makanya Ibrani 13 ayat yang ke-11 katakan, karena tubuh binatang-binatang yang darahnya dibawa masuk ke tempat kudus oleh imam besar sebagai korban penghapus dosa dibakar di luar perkemahan. Yesus dibakar, disalibkan di luar Yerusalem, dibawa ke bukit Golgota. Haleluya. Kita bersyukur kepada Tuhan. Yesus sebagai korban pendamaian buat kita. Kita tidak perlu lagi mengorbankan banyak hal, tapi kita cukup berkata, Tuhan terima kasih atas pengorbananmu. Aku tidak perlu berulang-ulang Tuhan, tapi Engkau sekali
berkorban bagi kami dan untuk selama-lamanya. Engkau mati sekali menghapus dosa kami, sekali untuk selama-lamanya. Engkau menjadi pendamaian bagi kami sekali untuk selama-lamanya. Haleluya. Saya bersyukur kepada Tuhan. Kita perlu bersyukur kepada Tuhan. Kita punya imam besar, yaitu Yesus Kristus, yang menjadi pendamaian dalam hidup kita. Saya percaya Bapak Ibu Saudara sekalian, Bapak Ibu jangan tertuduh, Bapak Ibu jangan rasa bersalah. Bapak Ibu ketika menghadapi banyak hal, datanglah kepada imam besar Yesus Kristus sebagai pengantara kita. Apapun yang Bapak Ibu hadapi, kita percaya hari-hari ini kita perlu memandang imam besar yang agung itu, yang membela saudara dan saya dalam segala hal. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.